Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas BS1 TI 46 KSE akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Manajemen Terintegrasi dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi, Klausul Operasional, dan Peningkatan ISO 9001-2015 dan ISO 45001-2018 pada PT Citra Abadi Sejati. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nova Najib Al-Ghifari. Saya Cevan Akhtariski. Saya Muhammad Syamsid Duha. Selanjutnya diawali latar belakang di mana kami meneliti, yaitu PT Citra Abadi Sejati sebagai perusahaan industri garmen di Indonesia. Untuk itu kami mencoba menganalisis sistem manajemen terintegrasi bagian klausul 8 yaitu operasional dan klausul 10 yaitu untuk meningkatkan efektivitas proses, mengurangi risiko dan mendukung perbaikan berkelanjutan di PT CAS tersebut. Di mana tujuan dan ruang lingkup yang kami analisis yaitu kondisi existing dari ISO 9001 dan 45001 yang membahas tentang sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 di PT CAS. Kemudian menganalisis kesenjangan dengan gap analysis di PT CAS, efek dari tidak terintegrasinya ISO. Kemudian yang terakhir itu adalah merumuskan rekomendasi sistem manajemen terintegrasi SMM maupun SMK3 sesuai dengan kebutuhan operasional di PT CAS. Di mana hasil outputnya nanti berupa integrasi standar, gap analysis, dan rancangan dokumen sistem manajemen terintegrasinya. Kemudian ada struktur organisasi PT Citra Abadi Sejati, di mana struktur organisasi ini jelas bisa mendukung pembagian fungsi mulai dari level manajemen sampai level produksi yang bisa memperlihatkan proses bisnis dan implementasi sistem manajemen terintegrasi pada PT Citra Abadi Sejati. Selanjutnya mungkin lanjut ke proses business mapping, di mana proses bisnis ini dibagi menjadi 3 level, di mana proses bisnis level 0 menjadi gambaran umum di mana hal ini PT CAS mulai dari input sampai output perusahaan. Kemudian level 1 itu menjelaskan mengenai proses bisnis utama yang terbagi menjadi core proses, strategic proses, dan support proses dan hubungan antar proses tersebut. Kemudian level detailnya itu ada proses bisnis level 2 yang menjabarkan setiap aktivitas lebih detail atau rinci, mulai dari pesanan pelanggan sampai pengiriman produk. Sehingga level-level ini pun bisa diidentifikasi akhirnya untuk menjadi aspek mutu dan ketiga dalam perusahaan dalam integrasi ISO. Baik, di sini ada identifikasi permasalahan, yang dimana PT CAS ini telah menerapkan ISO 9001 dan ISO 45001. Namun, kedua standar tersebut masih berjalan terpisah gitu, sehingga belum membentuk sistem manajemen terintegrasi yang efektif gitu. Oke. Nah, permasalahannya yang terutama itu ada di klausul 8. Ada 4 masalah. Nah, contohnya itu yang pertama, di aspek pengendalian supplier. Yang dimana permasalahannya itu evaluasi dan seleksi supplier itu belum menyeluruh gitu. Lalu dampaknya itu apa? Kualitas bahan baku tidak konsisten gitu. Nah, lalu buktinya itu perlu dilakukan review pemilihan supplier dengan parameter lebih jelas di ISO 9001. Oke, lanjut lagi di klausul 10 yang dimana ada 4 poin juga. Nah, contoh yang pertama itu ada perbaikan berkelanjutan yang dimana siklus PDCA-nya ini sama belum diterapkan secara konsisten gitu. Nah, perlu adanya pengimplementasian PDCA secara lengkap gitu untuk lingkup SMK 3 di ISO 45001. Nah, di sini lanjut lagi ada resume hasil integrasi standar yang dimana integrasi ISO 9001 dan ISO 45001 di PT CAS ini atau Citra Abadi Sejati dilakukan untuk menyatukan aspek mutu gitu dan K3 ke dalam satu sistem manajemen terintegrasi untuk lebih efektif dan efisien gitu. Nah, yang dimana di sini ada hasilnya. Nah, contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah resume gap analysis yang dimana dari PT CAS telah memiliki dasar penerapan ISO dari 9001 dan 45001. Namun kedua standar itu kan masih belum terintegrasi. Yang dimana kesenjangan utamanya itu ada di SOP mutu, kemudian sistem evaluasi supplier, toolbox meeting, risk assessment, penerapan siklus PDCA, tindakan korektif, audit internal, serta pengukuran kinerja melalui KPI. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan 8 rancangan dokumen SMI yang dijelaskan oleh teman saya tadi untuk meningkatkan efektivitas operasional, kualitas produk, keselamatan kerja, dan keberlanjutan peningkatan kinerja perusahaan.
Di sini resume gap analysis klausul 8.1 ISO 9001 dengan ISO 45001 yaitu SOP terintegrasi antara kebijakan mutu dan K3. Kondisi existingnya adalah di perusahaan CAS ini secara umum klausul 8.1 pada ISO 9001 dan 45001 itu telah berjalan namun belum diintegrasikan. Nah, gap analisisnya adalah gap menengah tidak adanya kebijakan mutu yang terintegrasi dengan kebijakan K3. Membuat pekerja tidak memiliki panduan dalam menjaga keselamatannya ketika pengecekan kualitas mutu bahan baku. Nah, rancangan usulan SNI-nya yang kami berikan, yakni perusahaan harus menyusun SOP yang berisi lingkup kebijakan mutu dan K3, disusun pada dokumen yang sama yang telah ditentukan parameter dan capaiannya yang secara legal resmi oleh stakeholder. SOP terbaru harus diimplementasikan di seluruh area produksi dan dikomunikasikan melalui briefing kepada seluruh area. Dan berikutnya bisa dilihat pada layar. Nah, di sini saya bacakan di klausul 10.1 itu ada ISO 9001 dan ISO 45001 siklus PDCA terintegrasi, yakni klausul 10.1 pada ISO 9001 dan 45001 menemukan bahwa pada PDCA-S PDCA-nya ini belum terimplementasi seluruhnya. Yang dimana aspek K3-nya juga bersifat smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time. Nah, di mana gap analisisnya itu gap tinggi, ditemukan gap yang tinggi akibat tidak diimplementasikannya PDCA, yang di mana jelas membuat si program ini tidak jelas dan target waktu yang tidak terukur. Nah, rancangan usulan SNI yang kami berikan adalah untuk plannya itu penetapan sasaran mutu dan K3, untuk dunia itu pelaksanaan program dengan PSI yang jelas, ceknya itu monitoring oleh tim gabungan, kemudian untuk X-nya itu tinjauan manajemen triwulan. Dilanjutkan oleh semua. Oke, terima kasih. Sebelumnya memang kami telah merancang banyak sekali rancangan untuk pengimplementasian SNI, tapi di sini kami hanya memilih 2 rancangan yang saling mewakilkan. Klausul 8 yaitu rancangan evaluasi supplier dan klausul 10 itu rancangan program yang berbasis PDCA. Hal ini kami landaskan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Setiawati tahun 2024 secara eksplisit menemukan bahwa PT CAS memiliki bobot penilaian terstruktur dalam evaluasi supplier. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Yoshana dan juga Setiawati juga menyatakan hal yang serupa bahwa sasaran K3 belum berbasis smart dan juga belum berbasis 5W1H serta menyebutkan bahwa siklus PDCA belum lengkap khususnya pada tahap check dan action sehingga dengan 2 landasan paper ini yang membuat kami memfokuskan merancang secara prototype sistem manajemen terintegrasi. Boleh di next. Oke, ini adalah gambaran rancangan dari kriteria penilaian supplier yang memang beririsan dengan klausul 8. Di sini di bagian kiri terdapat informasi mengenai nomor dokumen seperti nama supplier, jenis material yang dipasok, periode evaluasi, tanggal evaluasi, serta evaluator itu sendiri yaitu Department of Purchasing. Lalu yang di kanan itu adalah kriteria penilaian supplier. Hal ini meliputi seperti kesesuaian spesifikasi bahan baku, tingkat reject, serta kemampuan respon terhadap permintaan mendesak dan juga memiliki aspek K3 seperti ketersediaan material safety data sheet dan tidak ada rekam jejak pelanggaran K3 dalam 2 tahun terakhir yang dilakukan oleh supplier. Selanjutnya ini adalah rancangan klausul 10 yaitu pembuatan program berbasis PDCA dan juga 5W1H serta smart. Seperti plan yaitu penetapan sasaran mutu dengan defect rate tertentu. Selanjutnya di bagian do adalah implementasi SOP terintegrasi, lalu bagian check seperti monitoring KPI, lalu di bagian action seperti tinjauan manajemen triwulan. Hal ini sudah kami lampirkan dengan PIC dan juga targetnya serta batas waktu kapan perusahaan menyelesaikan program kerja tersebut. Hal ini ditambahkan bahwa hal ini sangat amat fleksibel bahwa perusahaan dapat menambahkan ke rancangan plan, rancangan do, rancangan check, dan juga rancangan action. Boleh di next. Kesimpulannya, kondisi existing pada PT Citra Base Jatim menunjukkan bahwa implementasi ISO 9001 telah berjalan, begitu juga dengan ISO 45001. Namun, berjalannya program tersebut itu masih terpisah sehingga tetap menimbulkan duplikasi dokumentasi, koordinasi yang belum optimal, dan belum adanya pengendalian yang terpadu. Yang kedua adalah hasil gap analysis menunjukkan kesenjangan utama pada klausul 8, yaitu belum adanya instrumen evaluasi supplier yang terstandarisasi dan mempertimbangkan aspek K3, serta klausul 10 yang berupa siklus PDCA yang memang belum diimplementasikan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah rancangan SNI yang diusulkan
itu dari dua dokumen itu, dari dua dokumen utama itu angkat evaluasi supplier dan juga program kerja SME yang memang telah didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu Setiawati tahun 2024 dan juga Yoshana tahun 2022. Selanjutnya, penerapan kedua rancangan SME diharapkan mampu meningkatkan konsistensi kualitas bahan baku melalui evaluasi supplier serta mendorong budaya continuous improvement melalui siklus PDCA yang terstruktur di PT Citra Abadi Sejati.